Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa kita haturkan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema dakwah, dasar kewajiban berdakwah. Nah, di sini tema pertama akan saya sajikan adalah apa pengertian dari dakwah. Dakwah itu berasal dari bentuk kata da'ah dan yad'u, di mana berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Ini berarti dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Akan tetapi, dakwah juga ada ilmunya. Ilmu dalam dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui, dan atau melaksanakan suatu ideologi atau agama. Di sini orang yang menyampaikan dakwah disebut dengan dai atau juru dakwah. Sedangkan orang yang menerima atau sebagai objek dakwah disebut dengan mad'u. Di sini ada pertanyaan yang menarik, yaitu benarkah dakwah itu merupakan kewajiban orang Islam? Nah, di sini para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat dakwah sebagai para ulama ternyata berbeda pendapat dalam menetapkan hukum menyampaikan dakwah. Sebagian ulama menetapkan dakwah sebagai fardu kifayah, dan sebagian ulama lain menetapkan sebagai fardu ain. Para ulama mereka sama-sama mengacu pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dan mereka itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Kata minkum sendiri dalam ayat tersebut dianggap
mengandung pengertian tab'id atau bagian, sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Akan tetapi sebagian para ulama lain justru menganggapnya sebagai zaidah atau tambahan, sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Nah, di sini kalau secara lahiriah kedua makna ini saling bertentangan. Namun pada hakikatnya keduanya justru saling melengkapi, di mana makna al-bayan tidak menolak adanya spesialisasi sebagian para kaum muslimin untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Balighu anni walau ayat," yang artinya, sampaikanlah apa yang datang dariku walau satu ayat. Hadis tersebut menjadi landasan kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berdakwah. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun satu ayat. Berdakwah itu juga bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai, atau siapapun. Akan tetapi, dakwah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya Nabi Muhammad SAW secara langsung kepada setiap individu muslim. Di mana materi dakwah bisa diambil? Materi dakwah bisa diistilahkan dengan madah al-dakwah. Sumber materi dakwah yang pertama jelas harus berasal dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditetapkan dalam hadis di atas pada kata anni atau dariku, sedangkan kata ayah dalam hadis tidak mesti difahami satu ayat Al-Quran. Tetapi yang tepat kata ayah adalah satu ajaran agama yang memang dikuasai. Oleh sebab itu, sumber pertama materi dakwah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Namun demikian, dalam hadis juga memberi ruang untuk mengambil materi dari sumber lain. Dalam hadis dicontohkan dari kisah-kisah Bani Israel, tentunya jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Secara lebih rinci, sumber-sumber materi dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Dan yang ketiga, pendapat para ulama dan ahli. Yang keempat, kisah yang mengandung pelajaran. Yang kelima, pengalaman kehidupan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.